Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan juga aku senang banget hari ini aku akhirnya upload video lagi ya. Karena biasanya hari Minggu aku memang nggak ada jadwal upload video teman-teman, karena weekend ya. Oke, kita langsung aja ya. Video pembahasan kali ini itu adalah tentang kalimat fakta dan opini. Mungkin dari kalian sudah sering banget ya dengar kata fakta dan opini teman-teman. Dan aku rasa pun mungkin kalian sudah jago-jago semua ya untuk soal ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website yang bagus banget, yaitu adalah Sobat CPNS nih teman-teman. Nah, di Sobat CPNS itu soal-soalnya udah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB beserta passing grade-nya teman-teman. Nah, gimana sih cara menjadi member premium ya teman-teman? Gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku teman-teman, karena aku ada cantuminnya di situ. Dan kalau kalian misalnya sudah bergabung menjadi member premium, kalian bakalan mendapatkan fasilitas yang beragam, yaitu mulai dari 15 paket tryout, kemudian beserta pembahasan yang super simple dan yang nggak membingungkan kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga paket mini TO yang bisa kalian kerjakan di saat kalian sibuk, yaitu hanya dengan 15 soal per 15 menit, itu mulai dari TWK, TIU, dan TKP teman-teman. Kemudian selain itu ada juga materi-materi SKD lainnya teman-teman, dari mulai TWK, TIU, TKP, beserta ebook CPNS 2021. Itu ada 10 ebook ya dalam bentuk PDF dan bisa kalian download dimanapun dan kapanpun teman-teman. Dan ini tuh sangat worth it banget dan sangat murah banget teman-teman, yaitu hanya dengan Rp65.000 saja kalian bisa mengakses semua fasilitas dari Sobat CPNS ini teman-teman. Dan juga Sobat CPNS itu bakalan mengupgrade ke platinum teman-teman. Jadi kalian stay tune terus di Sobat CPNS nih teman-teman. Dan juga ini tuh berfungsi banget buat kalian. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Kita lanjut ya ke soal nomor 1. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soal nomor 1, di sini aku bakal bahas dulu ya PR yang kemarin. Nah, penulisan pernyataan yang benar di bawah ini adalah, oke, kita lihat option A dulu. Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa ujian sertifikasi tingkat 2 akan diselenggarakan dari tanggal 24 sampai dengan 26 November 2020. Oke teman-teman, ini tuh kalimatnya ya. Jadi yang harus besar atau huruf kapitalnya itu yang benar adalah D-nya. Ini semuanya harus karena dia di depan ya, maka dia harus besar semua. Coba kita eliminasi kalau yang D-nya kecil. Oke, besar semua ya, nggak ada yang kita eliminasi. Kemudian kami beritahukan, ini biasa ya teman-teman, kepada saudara. Nah, saudara ini adalah kata ganti orang ya, seperti Anda, kamu, kayak gitu ya. Jadi maka S-nya itu harus besar. Jadi kita bakalan eliminasi yang S-nya kecil teman-teman. Nah, S-nya yang ini besar, oke. Kemudian yang ini kecil, ini kecil, ini kecil. Oke, berarti ada 3 option yang udah bisa kita eliminasi, teman-teman. C, D, dan E ya. Kemudian bahwa ujian sertifikasi tingkat 2. Nah, huruf U, kemudian huruf S, dan huruf T beserta K itu harus besar ya, teman-teman. Jadi kita bakal eliminasi yang huruf ketiga ini itu kecil. Oke, kalau yang B, U-nya besar, S-nya kecil. Oke, berarti B itu salah ya. Nah, jadi jawaban satu-satunya yang benar adalah yang A gitu ya. Oke, selamat buat kalian yang menjawab A. Oke teman-teman, sebelum masuk ke soalnya, di sini aku mau menjelaskan sedikit ya materi ya tentang kalimat opini dan kalimat fakta. Nah, apa sih kalimat opini itu? Mungkin dari kalian udah sering banget ya dengar apa itu opini, apa itu fakta ya. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Jadi ini sifatnya masih belum pasti ya, masih pendapat aja. Nah, jadi ciri-ciri kalimat opini itu adalah yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Itu contohnya, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko di daerah Tangerang tersebut. Nah, ini tuh masih sebuah dugaan ya teman-teman, yaitu ada kata ini, Kapolsek menduga. Jadi ini tuh belum benar-benar pasti terjadi seperti itu teman-teman. Jadi hanya dugaan aja kayak gitu ya. Kemudian, ciri kedua itu adalah bersikap subjektif. Yaitu contohnya, saya yakin dia berselingkuh dengan pacar saya. Nah, ini tuh masih kayak dugaan juga ya teman-teman, belum benar-benar pasti seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga,
memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Contoh, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini tuh belum terbukti benar ya teman-teman. Nah itulah dia, kalau kalimat opini itu memang belum benar-benar terbukti benar kejadiannya, seperti itu, masih anggapan atau masih dugaan, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya ke kalimat fakta. Nah ini dia kalimat fakta teman-teman. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Di dalam fakta tidak ada lagi pendapat antara orang yang satu ataupun yang lain. Oke teman-teman, kalimat fakta tuh yang benar-benar terjadi ya. Nah, dengan kata lain seperti itu. Apa sih ciri-ciri kalimat fakta? Nah, kalimat fakta itu ada 3 ciri-ciri, yaitu pertama, memiliki data akurat. Contohnya, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Nah, ini merupakan salah satu kalimat fakta ya. Biasanya kalau di bacaan itu pasti ada selalu data-data yang akurat seperti itu. Dan itu merupakan salah satu dari kalimat fakta, teman-teman. Jadi ini udah ditelusuri sebelumnya dan benar kejadiannya, teman-teman, gitu ya. Oke, kemudian ciri-ciri yang kedua itu ada bersifat objektif. Contohnya, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada 2014. Nah, ini tuh juga merupakan kalimat fakta karena ada di sini. Bersifat objektif ya, teman-teman nih. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan. Jadi itu ini benar-benar sudah ditelusuri seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada benar-benar terjadi. Contohnya, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberang jalan. Nah, ini yang sudah terjadi seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kalimat opini itu adalah sebuah pendapat yang belum benar-benar terjadi. Tapi kalau fakta itu adalah yang sudah terjadi, teman-teman. Dan berdasarkan data-data yang akurat seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 1-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Kita baca dulu pertanyaannya. Kalimat fakta dalam teks terdapat pada nomor. Oke, ingat sekali lagi ya, ciri-ciri kalimat fakta itu adalah yang pertama ada data akurat, kemudian yang ketiga bersifat objektif, dan yang yang kedua itu bersifat objektif, dan yang ketiga itu adalah yang sudah benar-benar terjadi, teman-teman. Nah, jadi di sini kita cari nih kalimat faktanya dari paragraf ini. Oke, kita lihat ya. Kalimat pertama, Indonesia adalah penghasil utama minyak sawit mentah dengan produksi 19,2 juta ton pada tahun 2008. Oke, kalimat kedua, kini menguasai 27% pangsa pasar minyak nabati dunia, mengalahkan minyak kedelai dan kanola. Oke, kalimat ketiga, harganya pun kini kian menarik sehingga mendorong pengusaha terus berekspansi. Oke, kalimat keempat, diperkirakan 2,8 juta hektar lahan gambut masuk konsesi kelapa sawit. Kalimat kelima, menurut Irsal, lahan dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter dapat ditanami kelapa sawit selama dikelola taat asas. Kalimat keenam, pemerintah akan menertibkan berbagai regulasi untuk itu. Oke teman-teman, yang ditanyakan adalah kalimat fakta, maka kita cari nih kalimat yang ada data, kemudian benar-benar terjadi dan bersifat objektif ya. Oke, kalimat 1 ini merupakan kalimat fakta ya teman-teman, karena di sini sudah dicantumin bahwa minyak sawit mentah dengan produksi 19,2 juta ton pada tahun 2008. Jadi itu benar-benar terjadi ya teman-teman. Jadi nomor 1 itu benar. Oke, kemudian yang kedua, kini menguasai 27% pangsa pasar minyak nabati dunia, mengalahkan minyak kedelai dan kanola. Nah, kalimat kedua ini juga merupakan kalimat fakta, teman-teman. Kemudian kalimat ketiga, harganya pun kini kian menarik sehingga mendorong pengusaha terus berekspansi. Oke, ini apakah kalimat fakta atau opini? Nah, nomor 3 ini adalah kalimat opini ya, teman-teman, karena berisikan pendapat si penulis ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang keempat ini diperkirakan 2,8 juta. Diperkirakan itu berarti masih dugaan atau anggapan ya, teman-teman. Jadi belum benar-benar terjadi. Jadi yang empatnya adalah kalimat opini. Kemudian kalau yang nomor 5 itu adalah menurut Irsal, berarti menurut si orang ini ya kan,
belum ada data yang konkret atau yang akurat ya untuk mengatakan bahwa lahan dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter dapat ditanami kelapa sawit selama dikelola taat asas. Ini hanya menurut dia teman-teman, belum memang benar-benar dibuktikan kayak gitu. Jadi yang nomor 5 ini masuk ke opini. Kemudian nomor 6, pemerintah akan menertibkan berbagai regulasi untuk itu. Nah ini kan ada kata akan, artinya maksudnya itu belum terjadi ya, mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, dan belum juga tentu akan dilaksanakan seperti itu. Jadi yang mengandung kalimat fakta itu ada di nomor 1 dan nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain di soal ini, kalian boleh komen di kolom komentar. Aku lanjutin lagi ya ke soal nomor 2. Lanjut soal nomor 2, kalimat yang merupakan opini adalah nomor. Oke, kalimat opini ya teman-teman. Kalimat opini itu adalah pendapat dari si penulis ya. Kita lihat nomor 1. Selama ini pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gabah. Oke, yang nomor 1 ini merupakan kalimat fakta nih teman-teman ya. Kenapa aku bilang kalimat fakta? Karena ini sudah terjadi teman-teman, yaitu ada kata selama ini pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gabah gitu teman-teman. Jadi yang nomor 1 ini adalah fakta. Kemudian kalimat yang kedua, diharapkan mesin pengering gabah bisa menaikkan daya tawar petani di hadapan bulog atau pedagang. Oke, nomor 2 ini merupakan opini ya. Masih pengharapan kayak gitu. Masih pendapat dari si penulis cerita ini teman-teman. Kemudian pada kalimat ketiga, maka pemerintah harus betul-betul memperhatikan nasib petani. Nah, nomor 3 ini juga masih opini ya teman-teman. Yaitu pendapat dari si penulis. Bisa bedakan ya teman-teman antara pendapat si penulis sama fakta yang benar-benar terjadi kayak gitu. Kemudian kalimat nomor 4 itu bukan sekedar janji-janji dan mengklaim memperhatikan petani. Oke, yang nomor 4 ini juga masuk ke dalam opini ya teman-teman. Dan 2, 3, 4 itu adalah kalimat opini. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Bisa bedain ya teman-teman, yang nomor 2, 3, dan 4 ini merupakan pendapat dari si penulis kayak gitu teman-teman. Masih belum pasti terjadinya seperti itu. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjutin lagi ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Fakta pada paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor. Oke, di sini yang ditanyakan adalah kalimat fakta lagi teman-teman. Ya, kalimat fakta. Nah, kita lihat dulu nih. Pada kalimat pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun pelintasan tidak di bidang 13 titik mulai tahun 2013. Oke teman-teman, di sini kan ada kata akan ya. Berarti belum benar-benar terjadi atau masih prediksi kayak gitu. Nah, jadi nomor 1 ini merupakan kalimat opini teman-teman. Jadi yang ada nomor 1-nya di sini kita eliminasi. B jelas ya kita eliminasi ya teman-teman, berarti bukan B. Kemudian yang kedua, namun hingga 2015 hanya 7 titik yang ditargetkan selesai. Oke, ini masih ada ditargetkan, berarti ya masih dalam bentuk prediksi ya teman-teman. Jadi nomor 2, kalimat 2 ini adalah opini lagi. Oke, 2 bisa kita eliminasi ya, berarti yang D ini juga bukan. Kemudian pada yang ketiga, pembangunan ini dilakukan untuk mengimbangi penambahan 150 gerbong kereta per tahun selama 6 tahun ke depan. Oke teman-teman, yang nomor 3 ini adalah kalimat opini juga nih teman-teman ya kan. Pembangunan ini dilakukan untuk mengimbangi penambahan 150 gerbong kereta per tahun selama 6 tahun ke depan. Nah ini merupakan salah satu opini dari si penulis ya, pendapatnya si penulis bahwa pembangunan itu dilakukan untuk mengimbangi nih penambahan 150 gerbong untuk 6 tahun ke depan. Dan ini juga belum pasti benar terjadi 6 tahun ke depan bakalan terjadi seperti ini. Jadi itu masih dalam bentuk prediksi lah istilahnya, atau dugaan atau harapan seperti itu ya. Harapan penulis sih seperti ini. Nah itu adalah opini teman-teman. Atau mungkin dari kalian ada yang bilang ini fakta, boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut ya ke kalimat 4. Berarti yang 3 kita eliminasi nih teman-teman. A. Oke, yang A kita eliminasi ya, berarti tersisa C sama E nih.
Kita lihat yang kalimat keempatnya itu ada project ini dibangun dengan dana multi years. Oke, kemudian yang kelima, targetnya tahun 2015 project selesai dikerjakan. Oke, targetnya teman-teman, berarti kan belum benar-benar terjadi kan, hanya harapannya saja kayak gitu kan. Jadi yang nomor 5 ini juga opini ya. Oke, nomor 5. Nah, berarti nomor E itu juga aku eliminasi karena ada 5-nya. Berarti satu-satunya jawaban yaitu adalah C, 6 dan 7. Coba kita lihat nih nomor 6. Pada tahap awal ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran 20 miliar. Nah, ini kan yang sudah terjadi teman-teman. Dan ini adalah kalimat faktanya nih, yang nomor 6. Jadi benar ya. Kemudian nomor 7. 7 titik yang siap dikerjakan adalah Mangga 2, Gunung Sahari, Halium, Madiun, Cik Ditiro untuk underpass. Oke, yang nomor 7 juga kalimat fakta ya, yang sedang berlangsung. Jadi jawabannya adalah yang C, 6 dan 7. Atau mungkin dari kalian ada yang berbeda jawabannya dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke soal nomor 4. Kalimat berikut yang merupakan opini adalah kecuali. Oke, yang ditanyakan adalah kecuali ya, berarti kita cari yang salahnya nih. Kan yang di bawah ini adalah kalimat opini semua nih, kecuali berarti ada yang terselip nih di kelima option ini kalimat fakta teman-teman. Jadi kalimat faktanya mana kita cari ya. Oke, kalau yang A itu tingginya air yang menggenangi ruas jalan di Wonokromo memang tak seberapa. Nah, ini kira-kira opini atau fakta nih teman-teman. Oke, yang B, berdasarkan rilis BMG kelas 1 Juanda, kondisi berawan hingga hujan masih akan turun mewarnai langit Surabaya. Oke, ini adalah salah satu bentuk opini ya teman-teman, kalau yang B. Jadi yang B itu adalah opini karena masih dalam bentuk perkiraan, belum terjadi ya kan. Oke, kemudian yang C, terhambatnya penurunan tinggi air di ruas jalan Tenggelis kemungkinan disebabkan oleh tersumbatnya air. Nah, ini juga belum pasti nih teman-teman, jadi tidak bisa kita sebutkan dengan fakta ya. Jadi yang C itu opini. Kemudian yang D, aksi blokir di jalan tol Pondok Aren Jakarta kembali terjadi. Nah, ini kira-kira fakta atau opini teman-teman. Kemudian yang E, orang-orang menganggap vaksin COVID-19 hanyalah untuk menguntungkan penguasa semata. Nah, ini masih anggapan ya, masih berupa anggapan dan belum benar-benar terjadi. Ini kan siapa tahu memang vaksin COVID-19 itu ditujukan untuk kesehatan kita semua, kayak gitu kan. Jadi kalau yang E itu masih bentuk opini ya, pendapat. Oke, mana nih kira-kira yang faktanya teman-teman yang bukan kalimat opini? Oke, yang benar-benar yang kecualinya ya, yang kecualinya itu adalah option D teman-teman. Aksi blokir di jalan tol Pondok Aren Jakarta kembali terjadi. Nah, ini kan berarti sedang terjadi ya kan. Nah, jadi ini merupakan kalimat fakta, yaitu yang berdasarkan situasi sebenarnya, seperti itu teman-teman. Kalau yang A itu tingginya air yang menggenangi ruas jalan di Wonokromo memang tak seberapa. Belum tentu ya teman-teman, bisa aja mungkin ini hanya pendapat dia ya kan. Mungkin aja dia bilang tidak seberapa, tapi sebenarnya di kenyataannya itu tinggi banget kayak gitu teman-teman. Jadi yang A ini masuk ke opini gitu ya. Atau mungkin dari kalian ada yang bilang A ini fakta, D ini opini, boleh komen di kolom komentar aja ya. Dan aku suka banget baca-baca komen kalian, jadi aku bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5. Soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng nih pertanyaannya. Opini penulis tajuk terdapat pada kalimat nomor. Oke, yang ditanyakan adalah opini ya teman-teman, kalimat opini atau pendapat ya. Pendapat si penulisnya itu kira-kira di mana. Nah, karena ini adalah soal terakhir, seperti biasa ini adalah PR buat kalian ya. Kita gantian ngerjainnya. Dan kalian baca yang benar-benar. Kemudian mana nih? Coba kasih tahu dengan aku di kolom komentar kalimat fakta nomor berapa aja, kemudian kalimat opini itu nomor berapa aja. Dan jangan lupa juga dijawab pertanyaan ini teman-teman. Oke, aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga 5 soal dari kalimat fakta dan opini ini bisa membantu persiapan kalian ya di tahun ini teman-teman. Dan aku doain semoga kalian lulus sampai ke tahap akhir ya teman-teman, sampai dapat gajiannya teman-teman. Oke, kalau misalnya ada kurang atau
video aku kurang sempurna menurut kalian, aku mohon maaf banget. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku, see you next video, bye bye.